Dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan tanda lonceng. Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk. Satu kata yang lagi begitu boomingnya, dan ini kayaknya kata klasik yang dari waktu ke waktu pasti selalu ada, dan kemudian banyak yang membuat orang takut gitu ya, takut dan merasa dikejar-kejar, yaitu hutang. Nah, mohon maaf, ini pakai H bukan pakai K ya. Jadi yes. ini hutang ya, Pakai hutang pakai H, yang membuat banyak orang tuh takut ya, dan sebagainya. Dan banyak kita mungkin di antara kita yang sekarang ini sedang terjerat ya di dalam hutang. Nah, bagaimana kemudian kita bisa lepas dari jeratan hutang? Bagaimana kemudian menyelesaikannya satu persatu? 7 tips atau 7 langkah ini akan kami bagikan untuk Anda. Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia. Kami sedang live melalui YouTube channel Smart FM, dan pagi hari ini ada saya Lanulija dalam Smart Business Talk. Saya bersama dengan Mbahnya Dasya. Telas dong. Begitu masuk studio, yang ditanya pertama adalah kompak banget gitu loh. Wah, iya. Urusan langsingan gitu. Iya, Mbak Ola nih langsingan. Curiga saya cuma 2 kalau langsing itu. Satu kalau bukan lagi patah hati, yang kedua lagi jatuh cinta lagi. Luar Ini biasa. Pian turun 22 kilo karena Jatuh cinta. jatuh cinta, mau menikah. Oke, Ini Mbak Ola oke. kok langsing begini? Oh iya, jelas. Oh yes, baby. Jelas, yes. Ya jelas memang mau menikah gitu. Oh ya, selesaikan. Ya, soalnya siapa ya nanti dulu. Oh no, oh yes. Jadi belum ada calon nih. Saya jualin loh sekarang juga. Asik. Ini lagi live. Bener ya, begini. bener ya. Mudah-mudahan laku ya. Ya laku dapat yang oh yes baby. Gitu Oke, dong. Ya. baik. Ini ngomongin soal hutang ya, Ya, Pak Tung. Banyak orang yang kemudian merasa bahwa kayaknya dunia udah selesai tuh. Begitu udah terjerat hutang bertumpuk-tumpuk gitu kan ya, nggak tahu mau keluarnya dari mana, karena itu udah jadi kayak benang kusut begitu. Ya. Sebenarnya pandangan pertama kita terhadap hutang tuh mesti gimana dulu? Jadi hutang itu ada 2, yang produktif sama konsumtif gitu ya. Kalau yang konsumtif itu segala macam yang Anda untuk kenikmatan jangka pendek, jangka panjangnya sengsara gak peduli gitu ya. Jadi otak mamalia kepengen seneng dulu jangka pendeknya, jangka panjang masa bodoh. Terus kemudian utang yang konsumtif itu yang harga barangnya turun terus, dan kemudian tiap bulan kita keluar uang terus. Keluar uang, jadi hutang ini memakan kita. Oke. Cicilan handphone, cicilan motor. Kemarin pada waktu itu ada yang nanya, Pak, lah kalau cicilan rumah termasuk produktif atau konsumtif? Konsumtif, woy. Kalau rumah yang Anda tempatin itu konsumtif. Tapi kok rumah Anda sewa-sewakan dan ternyata hasil sewanya jauh lebih besar daripada cicilan hutang, nah itu berarti produktif. Mobil, Pak, mobil saya sewa-sewakan loh, Pak. Boleh, kalau ada mobil Anda sewa-sewakan cicilannya 3 juta dan kemudian Anda bisa sewakan dapat 5 juta, berarti produktif. Kalau mobil Anda pakai, rumah Anda pakai, itu konsumtif. Lupa, rumah itu kan nilainya Makin jadi lama lebih- katanya makin tinggi. Gitu. Gitu. Itu lumayan, masih ada satu yang namanya capital gain. Tetapi di dalam kegiatan Anda sehari-hari, perhatikan baik-baik. Dulu di tahun 2004, saya mau pindah di Pondok Indah, Bukit Golf pun bisa, 15 tahun yang lalu. Kenapa? Loh kok tidak pindah di sana? Karena bagi saya kalau pindah di Pondok Indah Bukit Golf konsumtif. Loh, Iya. Pak, bukannya harganya naik? Betul. Dulu waktu kalau itu mau beli ya sekarang dari 12 juta jadi sempat 120 juta semeter, turun jadi 80 juta sekarang. Kan naik, Pak. Yes. Tapi saya punya passive spending every month dan saya tidak punya kesempatan dapat passive income every month. Maksudnya daripada saya beli saya tempatin, kalau saya tempatin saya nikmatin tuh. Betul. Konsumtif. Nanti kalau saya jual ternyata untung ya baru jadi produktif. Tapi selama saya tempatin tadi masih konsumtif. Mending saya beli 30 ruko toh. Saya sewa-sewakan, tetap dapat capital gain naik, dan saya tetap dapat satu namanya passive income. Jadi hutang rumah pun kalau Anda tempatin, Anda nikmatin, itu namanya konsumtif. Ya. Setelah nanti kalau Anda jual, kalau dijual, kalau untung, itu baru produktif. Kalau untung kan gitu. Nah, berikutnya hutang ada juga yang namanya hutang produktif. Tanya dong, apa itu? Apa itu tuh Hutang yang produktif adalah hutang yang meningkatkan 3 hal ini. Aktif income kita naik, passive income kita naik,
capital gain kita naik. Nah, naiknya seperti apa? Contoh. Aktif, pasif, capital gain naik semuanya. Iya. Jadi Oke. 3 ini naik itu berarti keren gitu. Jadi kalau Anda misalnya utang, Pak, saya utang untuk beli mesin. Ini termasuk produktif atau konsumtif. Tergantung. Kalau mesinnya tadi ternyata memproduksi sedemikian sehingga menghasilkan laba lebih dari cicilannya kepada mesinnya, atau bahkan value mesinnya pun langsung bisa lunas begitu. Oke. Nah, itu tentu saja utang Anda adalah utang yang produktif, karena ya. aktif income Anda dari mesin ini membuat Anda lebih kaya gitu ya. Aktif income-nya meningkat, pasif income-nya meningkat, portfolio income atau capital gain-nya meningkat, kenaikan dari harta kita. Itu basic pertama dari Anda hutang. Nah, Anda hutang itu semaksimal mungkin hutang itu hutang yang produktif. Hutang konsumtif ya tunggu dulu deh. Boleh nggak Pak hutang rumah? Ya boleh lah, rumah ditempatin itu penting kan gitu ya. Tapi ya jangan besar-besar dulu lah, daripada besar-besar mending invest untuk yang lain gitu. Ya, tapi bagaimana dengan seringkali sebelum lebih jauh ya, ada anggapan atau kita seringkali mengatakan ya kalau nggak sekarang kapan lagi Patung, ini mumpung diskon, mumpung potongan harga, betul Ini, nggak sih? mohon maaf Mumpung nih. ada promo, dapat Mohon maaf nih. mobil yang seperti ini, mumpung promo dapat sepatu, tas, apalah branded gitu. Iya, walaupun wanita banyak sekali yang terkena seperti itu, tapi pria juga banyak yang terkena loh. Wis. Oh, diskon murah, sikat. Padahal tuh barang elektronik. Barang elektronik Anda diskon hari ini, besok turun lagi kok. Bingung. Benar. Lo elektronik kan turun terus. Ya. Jadi hati-hati terhadap hutang Anda. Apalagi banyak orang merasa dapat hutang itu seolah-olah dapat lotre. Jadi duitnya bisa pakai ini, pakai itu, pakai apa ya? Dan pakai apanya tidak pernah dipikirkan kemampuan bayar baliknya. Berikutnya produktif atau konsumtif. Jadi basic awal utang Anda hati-hati produktif atau konsumtif. Konsumtif. Ini kok keselak. Oke. Kita Agak jeda minum dulu. tadi. Oke, baik, nanti kita Sabar, kita 7 teknik untuk bagaimana terlepas dari jeratan hutang gitu ya. Oke, kita jeda dulu smart listener dan juga sahabat yang bergabung. Kami mau informasikan kepada Anda, adakah di antara Anda yang saat ini lagi ngerasa bahwa lagi pusing banget dengan hutang gitu ya. Nanti Anda boleh kasih informasi, boleh kasih catatan ke 0812 11 12 959. Dan Anda juga bisa merespon kami melalui telepon di 0216 3434 17. Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung Desem Waddingin. Smart listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia, kita kembali bersama-sama dalam Smart Business Talk. Saya menyapa Anda yang ada di Kota Pontianak, Palangkaraya, Gorontalo dan sekitarnya. Kemudian saya juga ingin menyapa Anda yang ada di Bangka, di Pangkal Pinang, di Batam. Selamat pagi. Kemudian saya pun ingin menyapa Anda yang ada di Bali, di Lampung, kemudian di Bandung ya, kemudian di Purwokerto, Cirebon, Solo, Semarang. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Saya pun ingin beralih ke Yogyakarta, Surabaya. Kemudian saya melompat ke Sumatera, ke Medan, Pekanbaru dan juga Palembang. Hebat ya, bisa lompat-lompat gitu ya. Keren. Apal semua, Jos. Terus kemudian kita menyapa Anda yang ada di Banjarmasin, Balikpapan, Makassar dan juga Manado. Manado, yes. Padang, Aceh ya. Kemudian Anda yang mendengarkan kami melalui streaming Seluruh jagat raya. Seluruh jagat raya gitu. New Dunia York. lain, dunia nyata Lain. dan dunia lain. Oh no. Gitu. Oke, kita sambung. Hari ini kita membahas mengenai 7 langkah mengatasi hutang. Dicatat ya, karena tadi udah banyak banget sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Tung di sesi yang pertama. Ya. Ada 2 hutang produktif dan juga hutang konsumtif. Ada yang mengatakan gini, kita suka terjebak juga nih Pak Tung dengan hutang konsumtif ya. Apa sih sebenarnya yang membuat orang tuh ya kalau ngeliat sesuatu yang oke, mengkilap, harga murah, tawaran menarik itu tuh kayaknya nggak bisa menahan diri gitu loh. Itu sebetulnya fungsi otak mamalia kita. Otak mamalia kita itu tugasnya mencari nikmat dan menghindari sengsara. Tapi dia tidak peduli nikmat jangka pendek ataupun bahkan akhirnya membawa sengsara jangka panjang, masa bodoh. Atau pokoknya dia menghindari sengsara jangka pendek walaupun nanti jangka panjangnya sengsara banget, masa bodoh dia. Jadi hal ini terjadi. Itu yang membedakan antara mamalia dengan manusia sebetulnya gitu ya. Jadi misalnya monyet itu ternyata tidak bisa nabung, tidak peduli gitu ya. Seksi dikit gasak juga, pokoknya masa bodoh gitu. Jadi dia tidak ada yang namanya bisa berpikir jangka panjang. Bahkan sama. Jadi yang namanya mamalia itu yang penting kelompoknya menang. Jadi satu-satunya manusia, kemarin baru saya baca buku gitu ya. Di buku tadi dinyatakan bahwa
apa sih membedakan antara manusia dengan binatang dan membuat manusia sukses? Karena manusia itu bisa berpikir long term, jangka panjang, dan bisa bersosialisasi dengan sesama manusia yang lain. Sedangkan kalau monyet enggak, klub monyet ini sama klub monyet sana beda. Monyet-monyetan. Sungguh. Jadi gajah itu lawannya gajah itu sendiri selain manusia gitu ya. Harimau itu lawannya siapa? Harimau itu sendiri selain manusia. Manusia juga sama kok, lawannya juga manusia itu sendiri. Berarti gini. Kalau manusia sendiri lawan balik monyet lagi. Berarti gini, ketika kemudian kita sebagai manusia yang sebenarnya diberikan akal ya, kepintaran dan sebagainya, terus kita nggak bisa merencanakan jangka panjang, kita sebenarnya nggak, ya agak. Dan hanya bisa menang kelompoknya sendiri, berarti otak mamalia. Menang kelompok sendiri, menikmati kenikmatan jangka pendek, berarti kurang lebih kita ya 11-12 sama monyet. Ya betul gitu ya. Itu menurut pakar-pakar otak. Jadilah yang membedakan manusia dengan binatang mamalia lagi itu manusia punya di sini loh, kepala kita di depan ini namanya prefrontal cortex yang bisa merencanakan jangka panjang, dan otak manusia ini yang namanya prefrontal cortex itu makin lama makin besar, otak mamalianya makin mengecil. Karena otak mamalia kalau gitu versi anak saya, Pak, kalau gitu otak mamalia dioperasi aja, dicopot. Jangan gitu loh. Karena otak mamalia itu yang menggerakkan manusia. Tanpa otak mamalia manusia not take action. Tapi problemnya orang take action dulu enggak pakai otak manusianya, jadi pakai otak mamalianya. Nah, caranya bagaimana? Kita merencanakan dulu, jadi pakai prinsip-prinsip di dalam kehidupan kita, bahwa kita percaya bahwa adanya humanity more than suku, agama, ras gitu ya. Misalnya anatomi itu ya. Sarah. Sarah singkat apa sih? Suku, agama, ras dan antar golongan kok anatomi gitu ya. Kebiasaan anatomi melulu. Gemuk, langsing, pendek, tinggi, tidak ada hubungannya gitu ya. Nggak ada hubungannya. Jadi betul-betul bahwa kemanusiaan itu jauh gitu, jadi lebih penting lagi itu. Jadi ketika kita bisa mengutamakan kemanusiaan lebih dari sara tadi, itu ternyata salah satu ciri makhluk modern. Makhluk modern. Jadi mohon maaf kalau berarti gini, kalau misalkan kemudian kita terjeratnya, pokoknya golongan saya harus, terus kemudian nikmat jangka pendek, akhirnya terjerat dan sebagainya, nggak peduli sengsara jangka panjang, pokoknya nikmat ya sudah, itu ingat-ingat kita sebenarnya nggak ada bedanya lagi menyamakan diri ya dengan mamalia tadi tuh. Yes, itu. Dengan monyet gitu kan. Nah ini bagaimana 7 cara bagaimana sebetulnya mengatasi hutangnya, jeratan hutang ya. Nah kalau Anda terjerat itu bagaikan tali. Kalau kemarin di Kompas ada nonton TV gitu ya, saya salah satu yang bagian juru filmnya tak urat-urat pakai tali gitu ya. Pakai tali sangat-sangat ekspresif katanya begitu. Kalau terjerat itu Anda sudah susah bergerak. Ya, namanya kan terjerat kan susah bergerak. Kemudian pastikan tidak makin banyak jeratan Anda dan tidak makin kencang. Kalau jeratannya makin banyak tetapi membuat Anda jadi longgar dan kemudian Anda bisa keluar, silakan. Ada loh hutang-hutang yang membuat kita akhirnya bisa keluar dari jeratan hutang. Tetapi kalau hutang itu konsumtif dan Anda hutang untuk membayar hutang berikutnya dengan bunga yang lebih besar, berarti jeratannya makin tinggi, makin kencang, makin ditarik, Anda susah bernapas, terus naik lagi hutang lagi sampai ke leher. Anda bukan hanya susah bernapas tapi susah hidup. Itu gejala-gejalanya udah ketahuan tuh. Pengen bunuh diri dong. Nah tapi kan ada juga yang ngajarin tuh. Yang dulu ada pakar entrepreneur katanya ngajarin bahwa kalau hutang tuh nggak usah dibayar, gali lubang nggak usah ditutup, gali lubang gali lagi yang lebih gede. Kalau sudah besar buat kolam renang katanya, itu buat berenang. Kalau bisa berenang gitu. Kalau nggak bisa berenang, artinya apa itu? Tenggelam gitu ya. Tenggelam dong kalau misalkan. Ya utama semestinya sejatinya harus dibayar. Ya jadi 7 cara melonggarkan ini adalah nomor 1 tadi baru saja ngomong bayar. Nomor 1 apa? Bayar. Nah, tanya dong duitnya. Orang sudah terjerat kalau bisa bayar. Bayarin dong. Bayarin dong. Gini, prioritaskan pembayaran hutang terlebih dahulu daripada pengeluaran konsumtif dan pertumbuhan hutang yang ngawur. Bayar rutin sebisanya. Maksudnya misalnya begini, kita utang harusnya nyicil 1 bulannya 50 juta, Anda tidak bisa. Anda punya 2 juta, bayar 2 juta. Bayar 3 juta, bayar 3 juta. Tapi prinsipnya itu adalah bayar terlebih dahulu. Jadi ini nomor 1 bayar ya. Saya akan bahas 7 dengan cepat, kemudian kita bahas satu persatu. Setelah bayar, yang kedua temui rutin. Maksudnya temui rutin itu begini, dengan Anda menemui rutin sebelum Anda ditagih, kemungkinan Anda dikirimin debt collector yang lebih galak gitu ya, berkurang gitu ya. Karena Anda menunjukkan itikat baik. Jadi temui rutin, bayar sebisanya walaupun kecil. Nanti ada cerita-cerita yang menarik tentang ini. Yang ketiga, mintalah pengampunan. Maksudnya apa mintalah pengampunan, dan tekniknya bagaimana minta pengampunan, nanti kita akan share gitu ya. Tapi minta pengampunan itu ada 3 doang minta pengampunan. 1, reschedule waktu bayarnya.
Jadi waktunya agak mundur sih gitu ya. Bunga dan pokok tetap saya cicil, tapi tolong kasih kesempatan setahun dulu bernapas gitu ya, biar usaha saya jalan dan bisa bayar. Yang kedua, untuk minta pengampunan ini yaitu stop bunganya. Oke. Jadi please Pak, bunganya tolong dihentikan dulu gitu, karena kalau enggak kita udah mati bareng lah, enggak bisa. Yang ketiga, bahkan minta pokoknya dipotong. Oke. Maksudnya jadi minta haircut gitu ya. Oke. Jadi tiga-tiganya boleh diminta nggak? Boleh, lebih keren lagi. Waktunya dimundurin, bunganya diberhentikan, Pokoknya pokoknya dipotong. dipotong. Lah caranya bagaimana? Anda bawa bahwa lu selama ini saya sudah bayar sekian. Itu kemarin tuh ada satu temen begitu ya. Itu utang kepada satu bank sama the last 20 years, itu the last utang itu 2,4 triliun. Kemudian dia sudah lunas jadi tinggal 1,2 triliun. Ternyata tahu nggak? Utangnya gede banget. Oh ya, kelas kakap. Tahu nggak, the last oke. 20 years ini dia sudah bayar ke bank itu dihitung-hitung 5 triliun. Oh, wow. Bunganya Wow. Bunganya sudah total 5 triliun. Nah, dari situ kan sebetulnya bisa minta haircut toh. Ya. Aku tuh tidak merugikan Amir loh ya. Betul sih ada opportunity loss kalau kamu bisa pinjamkan kepada orang lain. Tapi aku sudah bayar 5 triliun loh. Jadi sekarang aku tinggal 1,2 triliun, mbok tolong di haircut sedikit itu ya. Jadi Anda bawa itu tekniknya bagaimana minta pengampunan. Kemudian yang keempat, ini jual aset yang ada. Oke. Anda pertimbangan, banyak sekali orang hutang itu sampai asetnya akhirnya hilang, disita total. Kenapa? Karena dia tidak rela menjual asetnya Yang dengan ada, harga ya. lebih murah. Akhirnya malah disikat semua. Apalagi kalau Anda sudah personal garanti loh. Kalau personal garanti harta pribadi Anda sikat sabeh loh. Oke. Untung tidak dapat diraih, malang tidak dapat ditolak gitu ya kalau udah Ada kayak murid-murid saya yang wah kerjasama dengan konglomerat kelas kakap no. Kemudian saya dengar dia memberikan satu namanya personal garanti. Saya lakoni opo. Saya bilang, "Oh, kamu personal garanti, tanda tangan itu bukan hanya barang yang kamu jaminkan." Itu Wis. artinya berarti Wah, Anda nanggung utang, keturunanmu juga tanggung kamu. oke. Dan hartamu pribadi, mersimu, celana dalammu bisa disikat Sita. semua. Oke, ya. Iya, jangan dalam nggak laku sih. Oh, nggak laku ya, no. Celana dalam pakai mutiara tadi gitu ya. Oh, iya, Atau iya, pakai iya. berlian gitu. Nah, ternyata begini. Jadi jual aset yang ada, perhitungkan kalau Anda misalnya minta aset Anda dengan harga yang mahal sehingga tidak laku-laku, hutang dan bunga jalan terus, malah akhirnya aset Anda malah hilang semua. Ada loh yang di bank sama melakukan gitu yang namanya agunan yang diambil alih. Itu AIDA. Itu teman saya utang 6 miliar, diambil 6 miliar, pasarannya 12 miliar, kemudian dijual sama bank cepat 9 miliar. Mas dia tidak dapat apapun, 3 miliar pun tidak dikembalikan sama sekali. Diambil banknya begitu aja kok. Iya, iya. Nah itu jadi jual aset Anda lebih baik Anda yang jual cepat daripada bank yang jual cepat dan duitnya sisanya buat banknya. Iya, iya. Malah kita nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Oke. Anda misalnya harganya cukup tinggi ya masih untung, sisa tutup aja Anda masih dapat sisa, oke. Ini jual aset. Yang kelima adalah jual perusahaan. Oke. Maksudnya jual perusahaan gimana? Kalau perusahaan Anda memang ada masa depannya tapi Anda mismanagement dalam pengaturan keuangan Anda, ini lihat bahwa ada kemungkinan untung seperti ini apabila ada penambahan modal. Jadi jual sebagian kecil, sebagian besar, bahkan jual semua kepada perusahaan atau orang yang bersedia menanggung hutang Anda, baik semua hutang maupun sebagian. Yang penting berkurang dulu, yang penting damai dulu, sikat dulu, mulai lagi lah dari nol. Dari nol, oke. Tapi banyak orang kalau perusahaan atau seperti asetnya tadi dianggap seperti bayi. Oh, ini saya besarin kok dari kecil sampai besar. Masa Waduh, saya jual gitu. ada attachment yang tidak terhingga. Itu kan padahal seperti Anda baru ngumpulin duit, dapat duit banyak, terus kemudian beli mobil. Wah, kemudian mobil Anda baru setir, baru kilometer 0,0001 kilo, kecemplung danau. Blepek, Anda, waduh saya mobilnya. Anda tidak mau lepas safety beltnya, Anda tidak mau keluar ya. Iya, iya. Seorangnya katut gitu. Ikut sudah tenggelamlah dia gitu loh ya. Oke. Jadi jual perusahaan just oke juga. Yang keenam, salah satu jurusnya serahkan jaminan kepada yang ngutangin Anda. Sudah ya, saya nyerah ambilan, sudah gampang. Kalau jaminannya selisih sedikit ya serahkan aja deh. Tapi kalau selisih banyak jual cepat lah gitu loh ya. Gitu Anda harus jelas gitu ya. Yang ketujuh, declare pilot. Anda masuk ke undang-undang pilot itu ya, di mana ya sudah Anda pilot gitu ya. Kemarin ada yang nanya, lupa ini Roberto Saki kok pilot? Oh, lu sudah dari zaman kapan gitu ya. Pilotnya itu bukan hanya satu dia. Setahu saya 4, ini kelima gitu ya. Jadi dia punya banyak perusahaan dan pilot. Dia itulah salah satu melindunginya, dia pilot perusahaannya karena dia digugat itu. Jadi ada satu orang yang ada dia ketemu sama Donald Trump, ngajak dia ketemu sama Oprah Winfrey, merasa bahwa dengan Oprah Winfrey kamu untung sekian, digugat. Kan saya ngenalin kamu toh. Saya kenalin kamu berarti kamu dapat keuntungan toh.
Nah ini event organizer-nya bangkrut, malah gugat Robert Kiyosaki, dikabulkan lagi di Amerika, suruh bayar 28 juta dolar atau berapa, dikabulkan Robert Kiyosaki dengan damai, ya sudah bangkrut, perusahaannya dibangkrutin aja, dipahilitkan, dia dapat tapi orang yang tetap kaya raya, punya private jet, punya apa, karena dia punya perusahaan banyak sekali. Jadi Donald Trump sendiri bangkrut berapa kali? 4 kali declare bankrupt. Donald Trump 4 kali declare bankrupt. Masuk ke undang-undang perlindungan Presiden Amerika aja bisa bangkrut. Tapi dia punya 300 perusahaan, 4 mohon yang maaf. pilot ya oke lah dari 200 dari 304 pilot ya oke lah gitu ya. Punya 300 yang pilot 4 ya oke lah gitu. Oke lah, tapi dia declare pilot tuh. Iya. Declare bankrupt. Nah, sayangnya kalau Mike Tyson tuh declare pilot, orangnya aja lah kayak gitu ya. Bukan perusahaannya kalau Mike Tyson itu. Nah, jadi sekali lagi ada 7 cara ya, saya ulangi pelan-pelan gitu ya. Nomor 1 bayar, itu yang terbaik gitu ya. Boleh saya potong dulu? Yes, Tenang-tenang, kita masih punya waktu setengah jam yang cukup setengah panjang. jam. Kita nanti bahas one by one. Kita bahas one by one. Smart listener, 7 cara tadi untuk bagaimana mengatasi hutang kita akan bahas lebih dalam nanti di sesi berikutnya. Anda bisa terhubung bersama dengan kami via telepon di 0216343417. Ada nggak sih di antara Anda yang pagi hari ini pas banget temanya, pas banget saya juga lagi terjerat hutang gitu. Atau saudara saya kelihatannya terjerat hutang, nah tolong diteleponin suruh on sekarang gitu ya. Biar bisa terbantu ya. Kami tunggu juga Anda di 0812 11 12 959. Kami jeda sesaat. Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung Desem Wadingin. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, 7 cara mengatasi hutang, diantaranya tadi bayar hutang itu harus didahulukan ketimbang konsumtif kita begitu ya. Temui si pemberi hutang secara rutin. Mintalah pengampunan, dan tadi ada beberapa hal di mintalah pengampunan. Terus jual aset yang ada, jual perusahaan, jangan jual diri ya. Serahkan jaminan dan juga deklar pilot. Nah ini boleh nggak dari ketujuh ini, kan ini idealnya ya Pak Tung gitu. Ada nggak sih mungkin dari ketujuh ini yang perlu kita tajamkan begitu? Misalkan tadi kayak bayar hutang didahulukan, temui dengan rutin. Kalau bisa kan pencegahannya dulu, itu yang paling penting gitu ya. Kalau sudah kecemplung ya melet-melet, sudah airnya segini, airnya segini, up, ya, bisa tobat juga gitu ya. Jadi Anda hutang yang produktif dan hutang bagus pun kita harus hati-hati. Perhatikan komposisi hutang dengan aset gitu ya. Itu yang pertama kali cegah dulu kan gitu ya. Maksudnya apa komposisi dengan aset Anda? Kalau asetnya 100 kemudian Anda hutangnya 300, if something happen ya aset Anda tidak berhasil boleh nggak? Kemarin saya ketemu bareng Pak Dimas ya waktu itu ya, yang di pantai yang ribuan hektar itu. Saya ditanya sama pemiliknya tuh. Saya ditanya pemiliknya, menurut kamu gimana? Kalau bisnismen tuh katanya kalau hebat itu bisnisnya harus hutang. Dia cengar-cengir, saya bilang tergantung. Utang bisa bayar enggak? Kalau di properti Anda utang enggak bisa bayar ya jaminan Anda hilang kabeh gitu ya. Kemudian lah potong sini. Saya sangat berhati-hati utang. Saya utang itu hanya untuk cadangan. Bukan untuk serakah Rata-rata apalagi di properti gitu ya. Terus kemudian GM-nya yang perempuan ngomong, "Ini Bapak ini enggak pernah utang." Padahal punya ribuan hektar ya. Punya ribuan hektar, saya enggak, saya mulai dari kecil, saya gulung, saya enggak pernah hutang. Bisa itu ya? Ribuan hektar sekarang tanahnya. Amazing. Itu gimana sih caranya? Nah, kalau properti itu sebenarnya kalau Anda sabar, enggak perlu serakah-serakah hamir, Anda tetap berkali-kali lipat. Anda jual, Anda beli tanah 50.000, beli tanah 20.000, jual 1 juta, 20 kali lipat. 50 kali lipat tuh, masih kurang. Sudah 50 kali lipat masih utang-utang lagi. Nah karena itu, wah ini bisa sekian kali lipat. Wah ini bisa sekian puluh kali lipat. Utang kan cuma bayar berapa persen doang. Masa nggak bisa sih bayar kalau laku aja? Nggak bisa Lah Anda utangnya 1.000 hektar. Anda jualannya bayarnya cuma jualannya 5 hektar, 10 hektar. Ya kapan lunasinya gitu ya. Lah Anda kali 50 masih belum cukup gitu ya. Jadi baru 50 ya repot juga. Jadi dalam hal ini Anda butuh satu yang namanya kehati-hatian dalam perbandingan antara aset dan kemampuan Anda bayar pada waktu utang walaupun utangnya produktif. Nah, bahkan kalau Anda sabar pun itu sebenarnya kekayaan Anda berkali-kali lipat kok. Kayak misalnya Warren Buffett sekarang umur berapa? 80 berapa ya? 88, 87 gitu ya. 86. Wow, Pak Motar 90, lebih kaya dari bukan lebih tua. Nah, kalau Warren Buffett itu katanya kekayaan berapa? 86 miliar US dollar ya, atau 82 atau 81, 80-an miliar US dollar. Di umur 56 kekayaannya dia baru 1,6 miliar US dollar. Kalau kita ngomong umur 55,
umur 55 ya, perhatiin. Anda perhatiin ya, umur 55 2 miliar US dollar. Sudah saya tambahin loh, karena dia umur 56 baru 1,6 kok. Tak anggap lebih cepat. Setiap 5 tahun berlipat jadi 2, atau kekayaannya hanya nambah 15% tahun. Setahun 15%. Mari kita lihat ya. Ayo Pak Dimas nih ngomong juga nih Pak Dimas ya. Jadi kalau umur 55 sudah 2 miliar, ya, oke. Sekarang berarti kali 2 ya, kalau setiap 5 tahun kali 2. Nah, oke, ini Pak Dimas ikut pakai mic ini. Nah, ini. Nah, oke, ini. Kalau umur 60 jadi 5 tahun berikutnya toh. Jadi 2 miliar jadi berapa? 4 miliar. Terus kemudian 5 tahun berikutnya umur 65 jadi 8 miliar. Baru 8 miliar loh, Pak. Cuma sepersepuluhnya. Umur 86, 80-an miliar. Oke, mari kita lihat. 65 berapa tadi? 8 miliar. 8 miliar. 70? 8 miliar berarti 16. 16. 75? 32. Loh, 75 baru 32. Oke, 80? 32 berarti 64. 64. 85? 64 128. 128 miliar US dollar. Lebih kaya dari Warren Buffett hari ini. Warren Buffett umur 86, 87 baru 80-an miliar. Jadi kalau Anda sebenarnya naik 15% aja, nggak karu-karuan. Jadi banyak orang kepengen kaya cepat. Sebetulnya enggak loh. Anda setiap 5 tahun jadi kali 2 aja Anda tambah kaya, sungguh nggak karu-karuan kok. Nah nih, kemarin ada yang sekuritas dari Singapura datang ke Indonesia ngajak saya join untuk forex, terus kemudian pakai robot, kemudian dimultilevelkan, kepengen kaya cepat. Nah, apa yang terjadi? Saya bilang saya forex saya tidak begitu happy, karena bagi saya itu kalau saya salah tolong diralat. Halo para trader forex gitu ya. Bagi saya setiap ada yang win ada yang lose. Saya tidak kepengen kalau saham Anda win, everybody bisa win karena harga sahamnya itu naik. Tapi kalau sum zero game itu tadi, bahwa forex misalnya dolar Anda untung, jadi yang pegang rupiah kalah. Anda pegang rupiah untung, berarti dolarnya kalah, ada yang minus di sana. Kalau saya salah tolong diralat. Jadi forex tidak begitu happy. Kedua pakai robot. Robot itu begitu gede sedikit, belinya bareng-bareng, ketahuan polanya, dikerjain sama yang kaya. Itu di forex. Yang ketiga di multi level kan. I love multi level. Tapi kalau multi level di robot kan, berarti kan belinya bareng-bareng. Semua bareng beli pada waktu yang sama. Dia bilang, Pak Tung, ini untungnya 10%, bisa 20% sebulan. Oke, umur berapa? 38, saya bilang gitu ya. Dia umur 38 toh. Kamu taruh $1.000, 50 tahun kemudian kamu lebih kaya dari Warren Buffett. Langsung terkecohnya dengan tadi ya, untungnya ya. Perhatiin, kalau Anda $1.000, setahun Anda untung 120%. $1.000 aja, 50 tahun kemudian kekayaan Anda berapa triliun US dollar, hitung aja. Saya pernah ngitung jadi lebih dari 2 juta triliun US dollar. Modalnya $1.000. Setiap 1 tahun naik jadi, itu belum ditambahin loh, cuma $1.000 didiemin aja, setiap bulan untung 10%. Ikutnya jadi banyak orang itu kepengen kaya cepat seperti itu. Tidak sustainable. Jadi gini, yang perlu diluruskan adalah keinginan untuk menjadi kaya, tidak ada yang salah dengan itu. Enggak. Gitu ya. Tapi kemudian yang menjadi salahnya adalah karena kemudian kita berubah menjadi greedy, tamak gitu kan, sehingga kemudian tadi menghalalkan apa aja gitu. Orientasi jangka pendek, gitu. Utang jangka pendek supaya tenang, utang kan bunganya cuma berapa persen? 12%, 15%. Saya untung berkali-kali lipat kok. Enggak lo, ngeletak lo, pada ngeletak wati lo. Geletak wati. Karena kepengen untung jangka pendek yang begitu besarnya. Wah, ini $1.000 bisa jadi untung 10% dalam setiap bulan. Gulung dong, coba nanti 50 tahun jadi berapa juta triliun, itu berjuta-juta triliun US dollar. Lah apa ya uang beredar di dunia berapa sih gitu ya? Iya. Dan juga gini, kalau tadi dihitung sama Mas Dimas ya, di usia tertentu terus kemudian kekayaan kita sekian gitu. Ya untuk apa juga gitu, udah tua. Ya bukan tua, lebih baik lah punya duit daripada nggak punya duit ya. gitu ya. Oke. Ya kan dibawa mati juga satu, dan kemudian mau dinikmatin juga gimana gitu. Istilahnya hati-hati terhadap greedy Anda. Dengan hutang Anda berani. Makanya saya bilang hati-hati terhadap komposisi hutang Anda. Terus kemudian lupa tuh utangnya untuk apa? Untuk nerening bank. Maksudnya if something happen, saya sudah punya credit point, credit score di bank. Jadi lah terus Pak Tung gini, saya lebih sabar untuk menggulungkan, jadi lebih setiti. Jadi itu nomor pentingnya sebelum melonggarkan hutang. Cara yang terampuh ya ndak utang, tapi orang bilang ndak utang nanti goblok. Sebetulnya enggak loh.
Ada yang nggak utang dan bisa kaya raya. Tadi baru saya ceritakan punya tanah Yang ribuan punya hektar. ribuan hektar itu ya. Itu karena sabar aja tanahnya gulung nggak karu-karuan kok. Iya. Patung, tapi gini, kan ada yang mengatakan gini, kalau nggak berhutang kita nggak bisa memperbesar potensi, nggak bisa Tidak memperbesar. termotivasi, Tidak termotivasi. tidak bergairah. Tidak. Betul. Ketika Anda tidak mengegas, something Anda tidak semangat untuk bekerja. Ada adrenalin gitu. Ada adrenalin. Tapi ketika Anda ngegasnya pol-polan terus, hidup Anda seperti kalau mobil itu istilahnya di 7, 8, 9 apa jenis putaran mesinnya, RPM-nya itu Anda merah terus. Satu hari kepanasan mesin itu jedot, Anda mogok, Anda mati. Jadi kita bahas ya, boleh ya. Ini salah satu contoh cerita yang sangat menarik, itu yang mempraktekkan 7 cara ini. Bayar, temui rutin, minta pengampunan, kan gitu ya. Yang keempat itu jual aset, yang kelima jual perusahaan, yang keenam serahkan jaminan, 7 declare pilot. Jurus 1, 2, 3 ini seringkali sudah menyelamatkan Anda, walaupun Anda tidak membayar 100%. Satu hari ini ada saudara, true story, di Tubagus Angke sana, toko besi begitu ya, di daerah Pesing. Tahun 98 lagi bakar-bakaran. Wah, itu tidak peduli mau ditempel pribumi, kayak mau tempel apa, kayak mau di apanya, kena itu semua. hajar aja, orang memang sistematis membakarnya gitu ya. Nah, setelah dibakar, apa yang terjadi? Begitu banyaknya toko besi yang terbakar. Dia temuin kepada supplier catnya dia, supplier tripleknya dia, supplier semennya dia, supplier besinya dia, supplier pakunya dia, segala macam supplier ditemuin satu persatu. Dia cuma ngomong gini, saya punya hutang sama kamu 50 juta. Saya ada duit, tapi saya tidak bisa membayar kamu semua. Saya harus bangun lagi toko saya. Kalau saya tidak bangun, saya tidak bisa jualan lagi. Semakin tidak bisa jualan, saya tidak bisa membayar yang lain-lain juga. Duit saya pun bayarkan kamu semua juga tidak berhasil gitu ya. Kalau bayarkan utang semua. Sini saya datang untuk menunjukkan itikat baik. Utangnya 50 juta, saya bayar 2 juta terlebih dahulu. Nanti sebagian saya akan gunakan untuk bangun toko saya. Dan kalau toko saya sudah berdiri, tolong dibantu lagi ya. Saya tetap komitmen utang saya bayar. Yang punya pabrik cat, yang punya pabrik paku terharu. Ini orang lain tidak ada yang datang satupun. Nggak ada yang berani Hilang juga, begitu hilang aja. gitu Dan gitu. utang apa itu terbakar itu kan memang bukan dia mau nyuri, enggak gitu, memang hilang gitu ya. Iya. Ya oke, dibayar, diterima toh. Oke lah. Terus kemudian waktu berlalu, tokonya sudah berdiri lagi, walaupun tidak bagus-bagus amer, tapi sudah berdiri yang dari dibakar. Kemudian orang ini datang, Pak, toko saya sudah berdiri, tolong ya dibantu lagi, diutangi lagi malah. Jadi modal 2 juta mah diutangi 30-40 juta, dikasih barang lagi. Nah, yang toko-toko yang barang-barang suplainya yang lain, yang seng, yang paku, yang apa, yang triplek semua juga ikut suplai karena dia bayar. Setiap bulan dia datang, ini saya ada punya keuntungan gini, saya bayarkan. Pokoknya dia nyicil, bisa bayar 5 juta, bayar 5 juta, lagi sepi banget, bayar sejuta, bayar sejuta. Iya. Waktu berlalu, hanya dalam waktu hampir 1,5 tahun berikutnya, 2 tahun tidak ada, itu pabrik triplek datang ke tempatnya dia. Dia ngitung gini, kamu masih punya utang berapa ini semua untuk ini? Oh sekian. Gini aja deh, kamu kembaliin barangnya. Kalau masih bisa dikembaliin, kalau tidak bisa bayaran saya yang bayarin Anda, kamu utang sama saya aja deh. Nah terus gini, kamu tidak usah jualan yang lain-lain, kamu jualan triplek saya aja. Maksudmu gini, kamu jadi distributor saya tunggal se-Indonesia. Maksudnya saya tuh punya berapa puluh toko besi yang ngambil triplek dari saya. Tidak ada satupun yang bayar. Ketemu aja enggak, ngilang semua. Tapi hanya Anda yang ketemu dan menunjukkan itikat baik untuk bayar. Lah sekarang saya daripada sibuk nagihin orang-orang lain yang belum tentu mau bayar, kamu aja yang kebakar aja bayar sama saya. Udahlah, kamu yang pegang jadi distributor utama. Semua kamu cuma kalau mau pesan dari kamu. Jadi kamu yang nagihin, kamu. Jadi merasa damai karena orang ini mesti bayar. Orang kebakar aja dibayar kok. Iya. Top banget tuh. Jadi ketahuan emang orang baik kan, orang gitu. baik. Akhirnya dia jadi distributor utama triplek. Jadi tokonya cuma showroom, numpang lewat, mau beli ini cuma display aja, pesan langsung dari pabrik, dia dapat duit. Enak atau enak nan? Punya rumah di Singapura, punya rumah di mana-mana, kaya raya hari ini. Iya. Baik. Ini salah satu contoh bagaimana kemudian tadi 1 sampai 3 saja sudah bisa membantu kita. Kita jeda dulu sebentar untuk satu sesi yang terakhir. Sudah terakhir, baru semangatnya ini. Tenang. Jadi buat Anda yang merasa terjerat hutang, jalan masih banyak kok ya. Banyak jalan menuju Roma ya. Jangan putus asa dulu. Karena tadi 4 sampai dengan 7 kita akan tajamkan setelah ini. Kami jeda sesaat untuk satu sesi yang terakhir. Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung Desem Waddingin.
Semua listener dan juga sahabat yang bergabung bersama dengan kami sambung kembali perbincangannya dan kita masih membahas mengenai saya punya banyak utang nih Pak Tung, saya pusing gitu terjerat hutang. Kapokmu kapan? Kapan? Ya, gampang ya. Enak itu kalau ngomongnya kayak gitu di Enak posisi gitu, gitu. ya. Kapokmu kapan? Gitu. Oh, iya. Oke. Oke, sekarang tapi tekniknya lah ya, Ya, tekniknya ya, ya. Oke. 7 teknik tadi. Tadi 1 sampai 3 oke sudah kebantu. Belum, yang ketiga belum oke. selesai. Nomor 1 kan harus bayar, Benar. baik besar atau sedikit, tunjukkan Betul. itikat baik, temui rutin, minta pengampunan. Pengampunan. Ternyata minta pengampunan ini ada 3 gitu ya. Satu minta pengampunan sama Tuhan katanya. Iya benar sih, itu yang pertama. Tuhan, tolong bantu saya ampun deh, sungguh kapok utang ndak konsumtif gini, utang gila begini, Ya, minta ampun ya. sama Tuhan, minta kelancaran sama Tuhan. Yang kedua minta pengampunan sama yang ngutangin. Tadi toh minta pengampunan apa? Reschedule waktu bayarnya diundur sedikit. Nah, kemudian cicilannya diperkecil atau bunganya tidak dijalankan dulu, bunganya di stop terlebih dahulu atau bunga dihitung belakang. Kemudian atau bahkan minta potong pokoknya gitu ya. Nah, itu pengampunan yang kedua kepada yang utang. Yang ketiga minta pengampunan itu dari 2, IMF sama Bank Dunia dong. Oke. Istri, mertua, family. Family itu iya, IMF atau catat nomor teleponnya, istri, mertua, family, dan Bank Dunia teman-teman. Maksudnya apa? Kayak saya tadi ditanya, Pak Tung pernah utang? Nggak pernah. Saya utang tuh untuk nyicil rumah saya yang pertama, properti saya yang pertama. Waktu nyicil, tahu-tahu saya kehilangan pekerjaan, mendadak nganggur. Lah ketika nganggur, lah terus cicilan kan jalan terus oh. Iya. Lah saya minta ampun sama Tuhan, Oke. mau minta ampun sama bank nggak diampuni, minta ampun sama IMF, istri, mertua, family itu, ya. Bank Dunia teman-teman, wis tolong ditutup dulu gitu ya, jadi nggak kasih bunga ya, wis tolong tutup dulu, saya utang dihentikan dulu, jadi yang reschedule, yang stop bunga, pokok tetap dibayar itu IMF sama Bank Dunia. Jadi hatinya langsung lebih damai, tidak terkejar-kejar. Kalau Anda terjerat, itu Anda ya ada orang bilang termotivasi silahkan, tapi lebih banyak yang malah jalan saja gerudal-geradul, kepikiran terus jadi mentalnya kurang bagus kan gitu ya. Ya. Nah, jadi minta pengampunlah kepada 3. 1 minta ampun sama siapa? Kepada Tuhan yang pertama. Tuhan. Yang IMF. kedua? IMF. Kedua, yang ngutangin dulu, kalau bisa ngutangin nggak usah IMF. Iya, yang ngutangin, ya kan. Caranya minta ampun. Oke. Bahwa Anda sudah ngangsur berapa nih? Anda sudah membayar ternyata 5 triliun loh. Utang Iya. Anda tinggal 1,2 triliun. Tolong bunganya di stop, pokoknya dikurangi itu. Jadi nanti bisa dihitung misalnya begitu ya. Yang ketiga Dengan IMF sama dan Bank Bank Dunia teman-teman. teman-teman gitu ya. Kalau masih ada teman. Tapi problemnya orang ini kemarin saya baca. Sedih amat kalau masih ada teman. Loh biasanya kalau sudah gitu kan temannya hilang semua. Oh iya, udah. Iya pada kabur. Makanya sebetulnya itulah perlunya kita punya persahabatan yang satu dengan yang lain itu jadi lebih. Jadi jangan belum apa-apa ketemu langsung minta utang. Ini ada orang WhatsApp saya langsung minta utang. Padahal saya udah ketemu berkali-kali aja nggak pernah berani minta utang. Nah iya itu toh, datang pertama kali langsung minta sumbangan. Tapi kalau Anda datang Sumbangan sama hutang beda dong. ya tapi relationship dulu dong. Oh, Tahu-tahu utang gitu, tahu-tahu sumbangan kan aneh gitu. Jadi pentingnya menjaga relationship. Ternyata relationship itu sampai pagi hari ini saya sehat lagi kepada kemarin malam baru baca. Yang namanya relationship terbentuk itu at least 2 minggu sekali Anda entah sehat ketemu atau koordinasi. Kalau di luar itu makanya nih Vian pada waktu beberapa waktu ngilang saya kangen Pak Nik sebulan enggak muncul. Ini mana ini Pak Nik gitu ya. Ini gimana ini orang-orang ini? Gimana nih pasukan saya nih pada kabur semua punya kegiatan masing-masing gitu ya. Tidak bisa, at least 2 minggu sekali Anda make relationship itu. Jadi jangan pada waktu pas butuh doang. Betul. Ya, tuh catatan tuh buat kita-kita ya. Jangan muncul hanya pada saat butuh doang. Sebelumnya jaga hubungan, say hi dulu, Ya. bantu dulu. Ya. Nah itu dalam hidup Anda seperti itu gitu ya. Kemudian selanjutnya jual aset. Sekali lagi yang keempat jual aset Anda. Kalau aset Anda memang nilainya jauh lebih tinggi dari hutang Anda, jual masih ada sisa. Jadi mulai lagi. Tidak perlu si asetnya ini harusnya bisa lebih, harusnya terus. Coba hari ini Anda jual aset hari ini coba gitu ya. Hari ini tuh secara umum, secara market dibanding 3 tahun yang lalu lebih tinggi 3 tahun yang lalu. Kalau properti begitu ya. Oke. Singkat Pak Tung karena waktu kita tinggal 1 menit. Oh no, oh yes. Oh no, yes. Jadi jual aset, kemudian berikutnya yang kelima jual perusahaan. Jadi perusahaan Anda bisa jual sebagian sahamnya, buat begini supaya longgar hutangnya dan orang lebih percaya lagi karena ada yang misalnya 51% ternyata pemiliknya jauh lebih powerful daripada Anda dan Anda sendiri bisa kepada pemegang saham yang gede. Tadi Anda ngomong, Anda bayaran hutangnya saya dilute aja. Jadi utang tanggung jawab Anda, cicilan tanggung jawab saya saham boleh dikecilin. Nah, gitu hanya. Ya.
Nah kemudian serahkan jaminan, ya sudahlah selesai. Kalau jaminannya hanya plus minus sama dengan yang nilai utangnya, sudahlah ya wis ini ambilan saya menyerah. Yang 7 declare pilot, berlindung di bawah undang-undang kepailitan gitu ya. Tapi sekali lagi rangkumannya adalah hati-hati berhutang teman, semaksimal mungkin hindari hutang konsumtif. Konsumtif itu apa? Hutang barang dan jasa yang digunakan untuk senang-senang saja tanpa ada tambahan penghasilan, malah menambah pengeluaran. Oke, untuk kenikmatan jangka pendek. Kemudian kalau hutang produktif boleh nggak? Boleh, yaitu adalah hutang yang bagus, yaitu hutang yang meningkatkan active income kita, passive income kita, dan portfolio income kita atau capital gain kenaikan dari harta kita. Dan hutang ini pun bagus, harus hati-hati. Perhatikan komposisi hutang dengan aset Anda. Perhatikan juga dengan kemampuan bayar kita, gitu ya. Saya doakan semua, kita semua, Anda semua, pendengar semua, kita semua yang di studio semua, semuanya terbebas dari lilitan hutang yang tidak mampu kita bayar. Bahkan kita setelah terbebas tadi punya banyak passive income dan tidur pun dapat uang. Nah, ini yang baru lebih enak gitu ya. Ini topik berikutnya ya, tidur aja kita dapat uang. Gimana caranya? Oke. Gitu. Ya. Patung terima kasih banyak. Sehat-sehat untuk Patung. Kita akan ketemu nanti di tanggal 25 November di Smart Business Outlook ya. Ini enggak dijual, sudah penuh loh. Udah dong, udah sold out aja, udah nambah kursi lagi. Dahsyat. Oke, Patung kita pamit. Saya Lana Lija. Saya Tung Desembaringin. Salam dahsyat. That was Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Brought to you by Smart FM Network. Smart FM Terima kasih untuk menyimak sajian MDW Pro Radio. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment.